Renata bangun dari tidurnya dengan perasaan terguncang. Tubuhnya bersimbah keringat, membuat piyamanya terasa lengket. Ia kembali dihantui arwah Tubiang Sumba dengan mimpi yang serupa untuk ketiga kalinya. Bedanya, kali ini wanita itu hanya menangis terisak-isak dan tak berkata apa-apa. Namun saat Renata menghampirinya, tiba-tiba wajah Tubiang Sumba berubah mengerikan dan arwah itu berteriak keras sekali. Sosoknya perlahan memudar, lalu menghilang tanpa bekas. Pukul 4 dini hari, masih terlalu pagi untuk bangun. Alarmnya terprogram pada pukul 6 pagi. Namun Renata menyerah. Ia menuju ke pantry dan merebus air. Renata duduk di kursi pantry dengan perasaan letih, sambil mencelupkan kantong teh melati ke dalam cangkirnya. Ia mencoba berpikir, mengapa arwah Tubiang Sumba menghantuinya beberapa hari ini. Bila wanita itu selalu memintanya untuk menolong anaknya, apakah yang dimaksud itu Kate? Mengingat dari ketiga anak Tubiang Sumba, Renata hanya mengenal Kate. Lalu masalah macam apa yang sedang dihadapi Kate sehingga Tubiang Sumba berusaha agar Renata menolongnya? Apakah ada sangkut pautnya dengan paket-paket yang diterima oleh Kate? Bagaimana cara menolong Kate? Kate tak meminta pertolongan apapun darinya. Lalu bagaimana caranya menawarkan pertolongan kepada pemuda itu? Renata menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan yang bertumpu pada meja pantry. Ia benci berurusan dengan para arwah. Ya, Renata yakin sekali itu arwah Tubiang Sumba. Bukan sekedar mimpi biasa. Itu adalah sebuah permintaan, peringatan, atau firasat. Namun bagaimana ia bisa mengabaikannya kalau itu berkaitan dengan Kate? Renata baru saja selesai mendata jumlah kiriman kotak-kotak kue dari perusahaan catering untuk para tamu. Kini 2 orang pegawai hotel sedang menata kardus-kardus itu di atas 2 buah meja panjang. Renata menyeret sebuah kursi, lalu duduk di sudut ruangan. Ia memencet nomor Kate di ponselnya. Halo Kate, bagaimana prosesi upacaranya? Sedari awal, Renata memang sudah menyampaikan bahwa ia tak akan datang untuk prosesi pelebon Tubiang Sumba. Ada sebuah resepsi pernikahan di Denpasar yang harus ia urus selama 2 hari dan sudah masuk agendanya sejak 3 bulan yang lalu. Aku tidak ikut prosesi. Aku berada di Puri, Ren. Sejak kemarin lusa aku sakit. Sekarang sedang beristirahat di kamar ibuku. Sahut Kate lemah. Oh ya, sayang sekali. Sakit apa? Kate menceritakan kejadian mulai dari saat ia meninggalkan studio hingga ambruk setibanya di Puri. Renata mengernyitkan kening. Sepanjang yang ia tahu, Kate tak pernah mempunyai riwayat penyakit yang parah. Ia memang kadang merokok atau minum alkohol, tapi ia bukanlah seorang pecandu. Bahkan saat sedang bekerja, ia sama sekali tak menyentuh keduanya.
Lalu apa yang bisa membuatnya sakit seperti itu? Sakit di saat yang tidak tepat. Saat seharusnya ia mengantar jenazah ibunya untuk menjalani upacara pelebon. Renata tercekat. Apakah ini ada hubungannya dengan mimpinya semalam? Aku ikut prihatin, Kate. Sampai kapan kamu akan berada di Puri? Terdengar helaan napas berat Kate. Rencanaku semula hanya 2 hari, tapi entahlah. Pasti keluargaku, terutama Marinka, akan memaksaku untuk tinggal hingga kondisiku pulih. Saat mendengarkan Kate berbicara, seorang lelaki berpakaian adat Bali menghampiri Renata dan dengan sabar menunggunya hingga selesai menelpon. Renata merasa tak enak hati, kendati ia masih ingin mengobrol lebih lama dengan Kate. Toh prosesi pernikahan masih sekitar 2 jam lagi dimulai. "Iya Bli, ada apa?" tanya Renata. Ia memasukkan ponsel ke saku celananya dan memberikan perhatian kepada lelaki itu. "Maaf Mbak, pengantin perempuannya menyuruh saya mencari Mbak Renata. Katanya kebaya yang akan dipakai untuk prosesi di pantai belum siap." "Ah, oke Bli, suksma." Dengan panik, Renata melesat menuju ke lift. Sang calon mempelai menginap di sebuah kamar di lantai 3. Segera saja, ia sudah melupakan Kate. Renata datang setengah jam lebih awal ke restoran itu agar bisa punya waktu untuk memikirkan apa yang harus dibicarakannya dengan Kate. Ia sudah menghabiskan secangkir kopi saat Kate tiba. "Kau kelihatan payah sekali, Kate. Bagaimana keadaanmu sekarang?" "Aku merasa lebih baik ketimbang kemarin. Memang masih terasa lemas. Kadang dadaku terasa sesak dan perutku kram. Anehnya, dokter tak bisa memastikan apa penyakitku." Renata diam terpekur mendengarkan. Dalam hatinya bergejolak, memikirkan bagaimana caranya menceritakan mimpi-mimpinya tentang Tubiang Sumba tanpa menyinggung perasaan Kate. "Kamu sudah cek darah ke laboratorium?" "Sudah. Mereka tidak menemukan apa-apa. Mungkin aku hanya stres dan kecapean." Obrolan mereka terputus saat pelayan datang menanyakan pesanan. "Apa rencanamu selanjutnya?" tanya Renata. Ia sedang menimbang-nimbang untuk menunda memberitahu Kate perihal arwah ibunya bila kondisi kesehatan Kate tidak memungkinkan. Renata tak ingin sakit Kate bertambah parah bila ia memberitahunya sekarang. Kate menyandarkan punggungnya ke kursi. Ia memandang lekat ke mata Renata. "2 hari lagi aku ke Paris bersama Papa, Ren." Renata terkesiap. Ia tak pernah mendengar Kate merencanakan untuk berlibur ke Paris dalam waktu dekat. "Tapi kamu sedang sakit, Kate. Kok mendadak begini liburannya?" "Ini bukan liburan. Ada pekerjaan di sana, Ren." "Pekerjaan? Apa sih maksudmu?" "Papa memintaku untuk meninjau hotel-hotel mereka. Ia membutuhkan bantuanku untuk mengambil foto area hotel dan para karyawan untuk buku tahunan dan media promosi mereka." Lalu Kate menceritakan tentang tawaran pekerjaan oleh Conrad kepadanya sebelum meninggalnya sang ibu.
Jadi ini sebenarnya bukan kepergian yang mendadak, Ren. Papa sudah memintaku beberapa bulan yang lalu. Tapi inilah saat yang tepat. Mengingat Meme sudah tiada, sehingga aku tak perlu khawatir lagi bila harus meninggalkan beliau dalam jangka waktu lama. Renata terdiam. Bila 2 hari lagi Kate berangkat, lalu kapan ia bisa bercerita tentang gangguan arwah Tubiang Sumba? Tapi bagaimana kamu bisa bekerja bila kondisimu seperti ini? Renata coba menggoyahkan rencana Kate untuk mengulur waktu kepergiannya. Aku akan sekalian mencoba berobat di sana. Mungkin mereka lebih tahu apa yang terjadi di dalam tubuhku. Pesanan makanan pun datang. Renata menunggu dengan tidak sabar saat 2 orang pelayan meletakkan hidangan yang mereka pesan. Berapa lama kamu akan berada di sana? Kate berpikir sejenak. Aku belum memutuskan. Tergantung kondisi tubuhku. Bila sesampainya di sana kondisiku membaik, aku akan mengerjakan proyek ini hingga tuntas. Kate berhenti berbicara dan menyesap jus jeruknya. Dan bila tidak? Renata bertanya dengan nada tak sabar. Kate mengedikkan bahu. Belum tahu juga. Mungkin aku akan dirawat di sana, atau aku akan survei saja dulu lokasi maupun orang-orang yang akan menjadi objek fotoku, lalu kembali ke sini lagi. Kate mulai menyuap makanannya dan mengunyahnya pelan. Namun, beberapa detik kemudian ia tersadar. Renata sama sekali tak menyentuh makanan dan minumannya. Ia hanya duduk menatap Kate dengan pandangan kosong, seolah sedang menimbang atau berpikir keras tentang sesuatu. Sebenarnya Renata sedang dilanda kecemasan karena mereka belum tahu berapa lama Kate akan berada di Paris. Ia tak ingin ada sesuatu hal buruk yang menimpa Kate saat jauh darinya. Mengapa sekarang aku jadi seposesif ini kepada Kate? Rutuknya dalam hati. Kamu kenapa, Ren? Ayo makan dulu. Ayam betutunya enak banget loh. Ujar Kate. Renata seperti tersadar. Ia meraih gelas jus jeruknya dan menyesapnya sedikit. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, kata Kate. Itu bukanlah suatu pertanyaan. Kate sudah hafal sifat Renata bila ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Renata masih terdiam. Kate meraih gelas air putihnya dan memandangi Renata dari balik gelas sembari meneguk isinya. Ada sesuatu hal serius yang ingin aku bicarakan, Kate. Tapi bukan di sini. Ujar Renata dengan suara yang dipelankan. Ia melirik kanan kiri, memastikan tak ada yang menguping pembicaraan mereka. Oh oke. Tampaknya serius sekali. Di mana kamu mau kita bicara? Di apartemenku? Atau vilamu? Tidak, lebih baik kita ke villa milik orang tuamu saja. Ada sesuatu yang ingin aku lakukan di sana. Kate mengernyit. Mungkin ia akan mengerling nakal seandainya gadis lain yang berkata seperti itu kepadanya. Tapi bukan Renata. Oh oke, gak masalah. Setelah ini kita langsung ke sana. Sekarang habiskan dulu makananmu. Aku tak ingin melihat kerangka tengkorakmu saja saat aku kembali dari Paris nanti. Kelakar Kate. Renata tak merespon gurauan itu. Ia sudah sering melihat kerangka tengkorak dan tak ada yang lucu mengenai hal tersebut.
Renata duduk dengan hati-hati di sofa, sementara Kate keluar kembali untuk mengambil beberapa barang dari bagasi mobilnya. Renata melirik ke tempat sembahyang di sudut ruang tamu. Bunga di canang sari masih segar. Kemungkinan baru tadi pagi diganti. Perasaannya masih sama seperti waktu pertama kali ia datang kemari. Mual dan tak nyaman. Namun ia berusaha keras mengabaikan hal itu. Kate mengunci pintu ruang tamu, lalu ikut bergabung duduk di sofa yang lain. Nah, sekarang apa yang ingin kamu bicarakan? Jujur aku agak kaget. Kukira kamu sudah kapok kuajak ke villa ini. Ujar Kate dengan cengiran lebar. Kate, bisa ambilkan aku segelas air putih? Pinta Renata mengabaikan candaan Kate. Oh sure, maaf aku tidak menawarkan. Aku kira kamu tidak haus karena kita baru saja dari restoran. Kate bangkit kembali dan mengisi sebuah gelas dengan air dari dispenser. Ia menyodorkannya pada Renata yang langsung meletakkannya pada meja di hadapannya. Loh, kok nggak diminum? Tanya Kate dengan heran. Alih-alih menanggapinya, Renata malah menyuruhnya sekali lagi. Aku pinjam barang milik ibumu, apapun itu, pakaian, sisir atau apa saja. Mau apa kamu dengan benda-benda milik ibuku, Ren? Please deh, jangan aneh-aneh. Sergah Kate. Nada suaranya meninggi. Baru saja kemarin mereka membakar jenazah ibunya dalam sebuah prosesi adat yang agung. Malam ini, Renata malah mengusik mendiang ibunya yang sudah beristirahat dengan tenang. Berapa tahun kamu mengenalku, Kate? Selama itu, apa kamu pernah melihatku melakukan hal yang konyol? Renata menatap tajam, langsung ke bola mata Kate. Aku hanya mencoba menolongmu atas permintaan ibumu. Bantulah aku, atau semua akan terlambat dan hal yang buruk akan terjadi. Nada suaranya dingin dan mengancam. Kate bergidik mendengarnya. Cara Renata berbicara, itu bukan dia. Kate ingin bertanya kapan ibunya meminta pertolongan Renata dan untuk apa. Namun tiba-tiba lidahnya terasa keluh. Seperti terhipnotis, ia masuk ke kamar depan dan menyambar sebuah syal milik ibunya yang tersampir di gantungan jaket di sudut kamar. Ia menyerahkan syal itu kepada Renata dan duduk kembali dengan perlahan-lahan. Renata menghidu syal berbahan sutra itu dari ujung hingga ke ujung lainnya. Syal itu masih menyimpan aroma parfum mahal milik mendiang Tubiang Sumba. Dengan hati-hati, Renata melipat syal itu dengan rapi dan diletakkannya kembali ke meja. Berdekatan dengan segelas air putih yang diberikan oleh Kate. Kate berdebar-debar, menanti apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh gadis itu dengan syal milik ibunya. Renata mengangkat kedua kakinya ke atas sofa, lalu melipat tungkainya perlahan hingga menjadi posisi duduk bersila. Dengan takzim, ia meraih segelas air putih itu dan menggenggamnya di pangkuannya. Ia mulai menutup kelopak matanya. Bibirnya merapal sesuatu yang kian lama kian cepat. Kate tak mengerti apa yang dibisikkan oleh gadis itu, yang semakin lama semakin terdengar seperti desisan saja. Perlahan, Renata membuka mata. Minumlah sampai habis, perintahnya pada Kate
seraya menyodorkan gelas itu. Kate menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Matanya menatap mata Renata, mencari kekuatan. Renata memandangnya tanpa berkedip. Sorot matanya seolah mengatakan, "Tunggu apa lagi? Kau harus sepenuhnya percaya kepadaku." Kate menengadah dan menenggak isi gelas itu hingga tetes terakhir, lalu memegangi gelasnya dengan mata terpejam. Rasanya biasa saja, seperti air putih biasa. Tak ada yang terjadi pada tubuhnya. Namun Kate tetap sabar menunggu dalam posisi duduk. Ia mulai berhitung dalam hati. 1, 2, 3, 9, 10, 27. Tiba-tiba ia tersentak. Dalam keadaan mata masih tertutup, ia bisa melihat sosok ibunya, persis seperti yang dilihat Renata di dalam mimpi-mimpinya. Kate geragapan. Ia mencoba membuka mata. Namun, kelopak matanya serasa lengket, seperti direkatkan oleh lem yang super kuat. Ia mulai panik. Gelas itu terjatuh dari genggamannya, pecah berserakan di bawah meja. Kate mulai menggapai-gapai dan berteriak ketakutan. "Ren, tolong aku, Ren. Aku tak bisa membuka mataku, Ren. Renata, hentikan." Renata duduk bergeming hingga hitungan ke-10. Sementara Kate mulai berjalan ke sana kemari tanpa kendali, hingga jatuh tersungkur di lantai. Renata mendesah. Dengan gerakan yang nyaris tak kentara, ia bangkit dari kursi dan berjalan menghampiri Kate. "Tenang, Kate," bisiknya sambil menyentuh puncak kepala pemuda itu. Kate beringsut duduk dengan kaku. Ia tak memberontak lagi. Perlahan, telapak tangan kanan Renata mengelus-elus rambut Kate. Gadis itu lirih membisikkan mantra yang menenangkan. Perlahan, Kate merasa lebih tenang. Ia beringsut mendekatkan punggungnya ke dinding bata di belakangnya. Ia mulai membuka mata dan tak lepas memandangi Renata. "Apa itu tadi, Ren?" tanyanya terbata-bata. "Aku mencoba memberitahumu bahwa ibumu memintaku untuk menolongmu. Aku tak tahu apa masalahmu dan bagaimana caranya untuk menolongmu." Renata tertunduk. Ia tampak sedih dan putus asa. Ia mengulurkan tangannya. Kate menyambutnya dan berdiri. Suasana di luar villa sangat hening. Keheningan yang tak biasa. Bahkan, suara jangkrik yang biasanya ada, kini menjadi sunyi. Seolah semua makhluk pergi menghindar sejauhnya dari villa itu. Kate masih terguncang. Renata melangkah ke pantry dan membuatkan 2 cangkir teh untuk mereka. "Ada bahaya yang mengancammu, Kate. Aku belum tahu apa itu. Tapi aku akan berusaha dengan segala upayaku untuk menolongmu. Terlebih karena ibumu juga memintanya. Seumur hidup aku belum pernah melihat dan mengalami hal seperti tadi, Ren," ujar Kate dengan ekspresi masih menyimpan rasa takut. Renata tersenyum tipis. "Selalu ada permulaan dari segala hal, Kate." Kate terdiam. Ia berusaha merenungkan kembali peristiwa yang terjadi beberapa menit yang lalu. "Percayalah padaku, aku tak punya niatan jahat terhadapmu.
Apa yang mesti aku lakukan, Ren? Entahlah, Kate, aku pun belum tahu. Tapi bila kau izinkan aku menolongmu, lakukanlah satu hal untukku. Apa itu? Kate meletakkan cangkir tehnya dan menatap serius kepada Renata. Gadis itu meraih tasnya dan mengeluarkan kotak kacamata usangnya. Ada sebelah keris pemberian Eyang Kakung untukku. Saat ini aku tidak membutuhkannya. Tolong bawa keris ini dalam perjalananmu ke Eropa. Taruhlah di dalam kopermu di bagasi. Sesampainya di Eropa, bawalah keris ini di balik pakaianmu, kemanapun kamu bepergian dan dengan siapapun itu. Renata membuka kotak kacamata itu. Sinar keemasan memancar dari bilah keris. Reaksi Kate persis sama seperti saat pertama kali Renata melihat keris itu di kamar Eyang Kakung. Aku tak tahu cara menggunakannya, Ren. Kamu akan tahu dengan sendirinya, Kate. Tapi keris ini milikmu, Ren. Renata menengkus kesal. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Kate dan berbisik penuh penekanan. Aku tak memberikannya kepadamu. Aku hanya meminjamkannya. Oleh sebab itu, kamu harus kembali dalam keadaan selamat dan utuh, supaya dapat mengembalikan keris ini kepadaku.